bahwa manusia tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya kecuali Nabi. Dalilnya apa? Quran mengatakan innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, ini syaitan, dan pengikut-pengikutnya dan bangsanya dapat melihat kalian dari tempat yang kalian tidak dapat melihat. Ya, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahli adalati ayyara jinna abtalana syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengaku dirinya pernah melihat jin dalam bentuk aslinya, maka batal syahadatnya, kata beliau. Ya, kata Imam Syafi'i, maka batal syahadatnya. Kecuali jika dia seorang nabi. Maka hari ini jemaah sekalian, ya, ketika ada orang mengatakan saya melihat ini, saya melihat itu, melihat jin dan sebagainya, yakin bahwa itu bukan amalan biasa, karena manusia tidak bisa melihat mereka, kecuali ya jika memang pada dirinya itu ada. Hari ini banyak orang yang dikenal indigo dan seterusnya ya, punya punya panca indera kesekian begitu ya. Itu kok dalam Islam sebenarnya tidak ada. Dan ingat bahwa itu bukan rahmat Allah. Jika ada orang yang bisa melihat ini itu dari semenjak kecil, kalau dikatakan itu rahmat Allah, bukan rahmat Allah, itu ujian bagi orang tersebut, ujian bagi keluarganya. Dan dia harus sadar bahwa itu harus diobati dan disembuhkan. Itu ujian dan itu bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dengan mereka berbeda ya, berdasarkan ayat ini dan juga ayat yang lain, dan berdasarkan fatwa para ulama. Makanya jemaah sekalian, A'immatul Madhab mengatakan tidak boleh orang itu berinteraksi dengan mereka sampai menikah, itu tidak boleh. Imam Malik bin Anas mengatakan tegas nggak boleh manusia nikah dengan jin. Bisa tapi tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan terjadi fitnah yang banyak, yang cukup besar. Nanti akan kita temui banyak wanita-wanita tiba-tiba hamil tanpa ada suami manusia. Dikatakan, loh kamu hamil dari mana? Dengan suami saya yang sah dari kalangan jin. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ini fitnah akan muncul di mana-mana ya. Maka sesuatu yang di luar kebiasaan manusia ya umumnya memang sudah keluar dari aturan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak tentang mereka catatan-catatan ya. Catatan-catatan termasuk mereka suka mencuri rahasia langit. Di zaman Rasulullah sebelum diutus mereka bebas naik ke atas. Tapi setelah Rasulullah diutus ditutup, langit dijaga oleh Allah. Maka salah satu namanya Syihab, fungsi daripada bintang itu ya adalah untuk melempari jin. Yang hari ini namanya meteor. Itu ketika jin mencuri berita dari langit, langsung dilempari meteor oleh Allah ya, oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebelum sampai ke bawah yang terdengar ujungnya, terus akan dibawa oleh mereka sampai ke dunia dan dibisikkan kepada para dukun. Dan Rasulullah mengatakan dukun akan menyampaikan satu dari potongan-potongan curian daripada jin itu ditambahi 100 kebohongan. Nanti tambah 100 kebohongan. Makanya hukum berobat kepada mereka adalah tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ya, man ata arafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi mereka, orang pinter, para dukun apapun namanya, dan bertanya tentang mereka 40 hari 40 malam, salatnya dia diterima oleh Allah. Dan siapa yang membenarkan, maka dianggap oleh Rasulullah telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semua dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Demi menjaga umat ini daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dianggap sebagai orang pintar, tapi hakikatnya dia bodoh. Kenapa? Ditipu ya. Tidaklah seorang manusia dapat berinteraksi dengan mereka seakan-akan dia nyuruh mereka, kecuali dia pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena ada batasan dalam Quran dan hadisnya, tidak diperbolehkan. Kalaupun boleh, tentunya Nabi Muhammad dan para sahabatlah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan hal tersebut.